Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai hari ini dengan penuh sukacita dan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah yang memberikan kami kehidupan, dan pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk mengerti. Sertai kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Matius 27 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Dan ayat yang menjadi sorotan renungan kita adalah pada ayat yang ke-24b. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Bapak Ibu, dari ayat ini saya mau mengambil tema rela berkorban bukan mengorbankan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan ini menceritakan bahwa para imam-imam kepala dan tua-tua Israel sebagai pemimpin agama pada saat itu ternyata mereka tidak memiliki kuasa politik dan kuasa hukum. Tetapi mereka memiliki kemarahan, kebencian dan dendam kepada Yesus. Lalu mereka mencoba mengkondisikan, menggerakkan massa untuk memaksa kehendak mereka sehingga mereka menghadap ke Pilatus sebagai penguasa pemerintahan Romawi agar Pilatus memberikan hukuman mati kepada Yesus. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus secara hukum. Dan Pilatus takut kepada Yesus. Tetapi ternyata dia lebih takut lagi kepada orang banyak. Maka dia bertanya, melemparkan persoalan itu kepada rakyat. Mengatakan, akankah rakyat menerima pembebasan dan pengampunan bagi Yesus? Dan rakyat menolak. Mereka memilih pemerintah Romawi, dalam hal ini Pilatus, untuk justru membebaskan Barabas, seorang pembunuh yang memiliki nama sama dengan Yesus, Barabas. Dia adalah seorang pemberontak dan penjahat yang keji. Rakyat masyarakat pada waktu itu lebih memilih pembunuh keji daripada Yesus. Yesus yang adalah sang penyembuh, mereka memilih pembunuh, mereka lebih sukai daripada Allah pemberi hidup dan pemberi mujizat kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika seruan dan desakan rakyat banyak yang sudah semakin memanas dan mulai di luar kendali, maka Pilatus terpaksa menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Tetapi sebelum dia menyerahkan Yesus untuk dibunuh dan disalib, dia menyatakan dirinya tidak bersalah dengan cara mencuci tangannya di depan orang banyak. Pilatus ini mencerminkan tipe pemimpin yang cari aman. Pada awalnya Pilatus berupaya menjadi mediator yang baik untuk menyelesaikan persoalan internal antara Yesus dan para imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi. Tetapi ketika dia melihat perubahan kondisi dan emosi massa yang semakin tidak terkendali, belum lagi diperparah dengan provokasi tua-tua agama Yahudi yang memakai isu penistaan agama sebagai dalil hasutan mereka. Pada akhirnya Pilatus memilih mencuci tangan dan memilih mengorbankan Yesus, meskipun dia mengetahui tidak didapatinya kesalahan yang dilakukan oleh Yesus sehingga Yesus dapat layak setimpal untuk mendapatkan hukuman mati. Pilatus bukannya tidak tahu bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan bijak, tetapi dia lebih berpikir sederhana, pragmatis, dan yang penting bagi dia persoalan cepat selesai karena dia berpikir sebagai gubernur Yudea, yang penting daerahnya stabil, kekuasaannya tidak diganggu gugat dan tidak terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Oleh karena itu, dia memilih tidak untuk ikut turut campur tangan dalam pertikaian antara internal orang Yahudi. Untuk menarik simpati rakyat Yahudi, justru Pilatus menawarkan opsi membebaskan Barabas atau Yesus. Bagaimanapun tindakan kepemimpinan Pilatus ini memperlihatkan dia dengan sengaja melepaskan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan untuk menegakkan kebenaran. Dari uraian bacaan Injil ini kita menjumpai model keteladanan kepemimpinan yang berbeda antara kepemimpinan Yesus yang tetap pada tekadnya yang tidak berubah untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Meskipun dia harus mengorbankan dirinya,
menuju jalan salib. Seandainya Yesus mau mencari aman, seandainya Yesus tidak mau meminum cawan yang diberikan oleh Bapaknya, tentulah semua rencana Allah gagal untuk melaksanakan penebusan dosa bagi umat manusia. Sangat bertolak belakang sekali dengan model kepemimpinan Pilatus yang hanya mau mencari aman. Kepemimpinan Pilatus yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Dari renungan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, di Minggu Prapaskah ini, saya mengajak kita menghayati dan meneladani kepemimpinan Yesus yang berani membayar harga dengan rela berkorban untuk menebus umat manusia. Teladan Yesus ini adalah cara dan langkah yang harus kita terapkan dalam kehidupan orang percaya. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, mari kita rela berkorban dan bukan rela mengorbankan orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ini prinsip yang penting, yang paling utama untuk kita pegang. Beranilah mengatakan tidak dan beranilah bertindak untuk tidak menghalalkan segala cara hanya untuk demi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadikanlah kepemimpinan kita sebagai justru menjadi sarana berkat bagi orang lain yang kita pimpin, yang ada di sekitar kita. Semoga teladan kepemimpinan Yesus menjadi teladan bagi kita melakukan tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang sudah kembali mengingatkan kepada kami untuk lebih memilih mencontoh teladan kepemimpinan Yesus yang rela berkorban, bukan teladan Pilatus yang justru mengorbankan orang yang tidak bersalah. Mampukan kami untuk menjadi teladan yang baik dan benar dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.